Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tarkus TV. Pada video kali ini saya akan membacakan untuk Anda buku yang berjudul Your Excellent Skill Sharpener karya An Ubaidi bagian ke-8. Jangan sekedar menjadi kutu loncat. Sudah menjadi kelaziman bahwa ketika seseorang tidak bisa mencintai apa yang dilakukannya di tempat kerja, maka jurus yang dilakukannya adalah pindah tempat atau lokasi kerja atau pindah bidang pekerjaan. Bahkan tidak jarang seseorang berpindah profesi dengan menempuh jalan seperti kutu loncat. Salahkah bila kita menjadi kutu loncat? Tentu saja tidak salah sama sekali. Menjadi dan tidak menjadi kutu loncat adalah ekspresi kebebasan. Yang perlu kita sadari bahwa di sana pasti ada perbedaan dan persamaan. Perbedaan itu awalnya diciptakan dari hal yang kecil, hal yang tidak kelihatan, dan diciptakan dari sesuatu yang tidak tampak oleh mata. Akan tetapi hal itu mampu menciptakan dan menghasilkan perbedaan yang cukup besar dan signifikan. Dalam kaitannya dengan pembahasan kita kali ini, sedikitnya ada dua model praktek hidup yang bisa kita catat dari diri kita, dari orang lain di sekitar kita, dan dari orang lain yang terpublikasi di berbagai media. Di sana kita temukan ada orang yang meskipun sudah pindah pekerjaan ke pekerjaan lain yang jumlahnya banyak, tetapi berakhir dalam kondisi yang sama, alias tidak ada yang berubah dari dirinya. Sebut saja orang kelompok pertama ini statis. Di sana juga kita temukan sebuah model praktek yang menjelaskan bahwa ada perubahan yang cukup dinamis yang terjadi dalam diri seseorang setelah pindah pekerjaan, pindah lokasi kerja, pindah bidang usaha, dan seterusnya. Sebut saja orang kelompok kedua ini dinamis. Bahkan kalau kita mau menambah catatan lagi, di sana juga kita temukan ada kelompok orang yang menjadi semakin buruk setelah pindah profesi, pindah pekerjaan, pindah bidang usaha. Kalau kita menggunakan teorinya Paul G. Stotz, PhD, dikenal istilah yang ia sebut dengan climbers, campers, dan quitters. Climbers adalah sekelompok manusia yang langkahnya terus naik mendaki tangga gunung prestasi, dari bawah naik dan naik terus. Campers adalah sekelompok orang yang sudah mengambil keputusan untuk berhenti pada tangga tertentu. Sudahlah sampai di sini. Dan mereka membangun camp perkemahan di tangga gunung. Sedangkan quitters adalah sekelompok orang yang menolak usaha untuk berjuang naik, putus asa, keluar dari arena. Apa yang membedakan mereka? Mengapa yang satu statis dan mengapa yang satu dinamis? Mengapa yang satu naik? Mengapa yang satu tetap? Dan mengapa yang lain malah turun? Karena nasibkah? Karena pekerjaankah? Karena bidang usahakah? Atau karena ada sesuatu di dalam diri mereka? Kita jawab apa saja dipastikan benar, alias ada sesuatu yang bisa kita jadikan alasan pembenar atas jawaban kita. Jawaban bermanfaat. Meski jawaban apapun yang kita pilih itu bisa dikatakan benar alias ada pembenarnya, namun kita bisa temukan ada jawaban yang benar tetapi tidak bermanfaat, dan ada jawaban yang benar dan bermanfaat. Kalau kita merujuk pada temuan ilmu pengetahuan, Al-Quran, hadis Nabi, petuah orang yang sudah berhasil menjadi climber, salah satu bentuk jawaban yang bermanfaat itu adalah ketika kita sudah mampu menghadirkan jawaban yang mengangkat diri kita sebagai objek atau wilayah utama untuk diperbaiki. Apakah yang perlu kita perbaiki dari diri kita? Ada beberapa hal mendasar yang mempengaruhi perbedaan antara jenis kutu loncat yang dinamis dan kutu loncat yang statis, yaitu satu, model paradigma yang kita pilih, pemahaman, nilai,
paradigma berpikir atau filosofi hidup tertentu yang kita anut adalah prinsip yang kita ikuti dalam menjalani kehidupan. Pemahaman kita tentang diri kita, orang lain, dan pekerjaan, keadaan, atau tentang apa saja akan menjadi materi utama yang akan kita libatkan dalam keputusan atau pilihan hidup, mulai dari apa yang kita pikirkan sampai ke tingkat apa yang kita lakukan terhadap apa yang menimpa kita. Nasibmu tidak berubah oleh keadaanmu, tetapi berubah oleh pilihanmu. Begitu kata Jim Rohn. Nasib Anda tidak ditentukan oleh keadaan yang melingkupi Anda, tetapi oleh pemahaman Anda tentang keadaan. Begitu kata Zig Ziglar. Nasib Anda tidak ditentukan oleh apa yang terjadi pada diri Anda, what on, tetapi oleh apa yang terjadi di dalam diri Anda, what in. Begitu kesimpulan John C. Maxwell. Dengan kata lain, pindahnya kita dari pekerjaan atau dari profesi tidak membuat kita menjadi lebih baik kalau paradigma, muatan pikiran, dan pemahaman kita tidak kita perbaiki. Untuk jangka pendek, memang biasanya ada perubahan, tetapi untuk jangka panjang, ujung-ujungnya sama atau kembali ke titik semula. 2. Disiplin hidup. Disiplin tertentu yang kita taati punya hubungan korelatif dengan kebiasaan dan karakter kita dalam menghadapi hidup. Menurut Aristoteles, kebiasaan dan karakter adalah dua hal yang mencetak masa depan kita. Isi pikiran melahirkan tindakan, tindakan melahirkan kebiasaan, kebiasaan melahirkan karakter, karakter melahirkan nasib. Banyak kenyataan yang dapat kita lihat bahwa pindahnya tempat atau bidang pekerjaan yang tidak diimbangi dengan pindahnya kebiasaan yang kita jalani atau tidak diiringi dengan berubahnya pola pikir dan sikap, maka perpindahan itu hanya menghasilkan perubahan fisik yang sama sekali tidak berpengaruh pada peningkatan kualitas diri. Sehari, 2 hari kita merasa telah terlahir kembali dengan perpindahan yang baru kita jalankan. Tetapi setelah itu kita menghadapi persoalan yang akan kita selesaikan dengan cara lama yang sama, dan lama-kelamaan akan menghasilkan situasi yang sama. 3. Keahlian yang kita kuasai. Dengan pindah pekerjaan atau profesi, boleh jadi angka gaji bulanan kita berpindah atau naik. Tetapi perpindahan angka yang tidak diimbangi dengan kebiasaan dan karakter serta skill, dengan cepat sekali angka itu menjadi tidak berdaya oleh perpindahan regulasi pemerintah terhadap kenaikan harga barang dan jasa yang kita gunakan. Judul akhirnya memang tidak jauh berbeda. Dari pengalaman banyak orang, sepertinya ada pelajaran yang bisa kita pedomani, bahwa jumlah gaji yang paling kokoh menghadapi naiknya kebutuhan adalah gaji yang kita terima sebagai balasan dari keahlian yang kita miliki. How good are you doing? Sudah banyak bukti yang bisa kita ambil dari lapangan yang menyatakan bahwa penghasilan atau pendapatan itu pada akhirnya tidak bergantung banyak pada pekerjaan atau profesi, melainkan pada kualitas penguasaan kita terhadap keahlian yang dibutuhkan oleh pekerjaan atau profesi itu. Dengan kata lain, meski kita sudah menjadi kutu loncat kemana-mana, namun jika keahlian yang kita kuasai itu sama, maka kemungkinan besar kekutu loncatan kita tidak banyak memberikan manfaat buat kita. Keahlian adalah sesuatu yang membuat kita naik. Semakin bagus dan semakin banyak skill yang kita miliki akan membuat power kita semakin kuat. Satu mesin bisa menggantikan fungsi 50 orang dengan skill yang biasa saja, tetapi tidak satu mesin pun yang bisa mengganti fungsi orang yang memiliki keahlian luar biasa. 4. Cara, metode, model yang kita gunakan. Cara atau model dan metode yang kita gunakan untuk menyentuh pekerjaan juga berhubungan dengan hasil yang kita akan terima. Bahkan kalau kita mau belajar dari dunia pendidikan, di sana ada sebuah prinsip utama yang sudah bertahun-tahun dijadikan acuan, bahwa metode yang kita gunakan jauh lebih penting dari materi yang kita sampaikan. Jim Rohn mengatakan bahwa skill yang kita kuasai
berperan sebanyak 20%, sementara strategi yang kita gunakan untuk menerapkan skill itu berperan sebanyak 80%. Karena itulah, maka Covey menasihatkan bahwa bila kita masih mempertahankan cara yang sama, maka hendaknya kita tidak perlu mengharapkan hasil yang berbeda. Hal-hal mendasar yang perlu kita pedomani adalah: pertama, hendaknya kita jangan sampai mendewakan satu metode, satu cara, satu model, atau masuk dari satu pintu seakan-akan itulah yang paling benar di dunia ini bagi diri kita. Kedua, tidak ada metode, cara, atau model yang menjamin kemutlakan antara mutlak berhasil atau mutlak gagal. Disinilah perlunya tawakal. Selama yang kita lakukan adalah perbaikan, maka pada akhirnya nanti perbaikan itu akan kita harapkan. 5. Lingkungan yang kita pilih. Lingkungan memang tidak mencetak diri kita, tetapi lingkungan yang kita pilih mencerminkan siapa diri kita. Lingkungan yang kita pilih memang tidak bisa mencetak diri kita, tetapi lingkungan tertentu yang kita pilih akan bekerja untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. Orang yang kita ajak berinteraksi akan mendorong kita, motivate. Orang yang kita ajak berinteraksi akan mengilhami kita, inspire. Orang yang kita ajak berinteraksi akan mendidik kita, educate. Orang yang kita ajak berinteraksi akan menawarkan kita petunjuk ke arah tertentu, guide. Orang yang kita ajak berinteraksi akan ikut andil membentuk karakter kita, create. Lingkungan negatif memang tidak secara otomatis menciptakan diri kita menjadi negatif, tetapi lingkungan negatif sering memberikan dorongan ke arah negatif. Lingkungan yang terdiri dari orang-orang yang punya standar prestasi rendah, cepat putus asa, punya opini negatif tentang dunia, memang tidak secara otomatis membuat kita menjadi orang yang berprestasi rendah, menjadi orang putus asa, menjadi orang beropini negatif. Tetapi lingkungan demikian memberikan nafas negatif yang kita hirup. Kaitan semua ini dengan pembahasan paling menentukan adalah bahwa perpindahan tempat dan bidang pekerjaan tidak banyak menolong perubahan nasib dan karir. Ketika kita berada dalam lingkaran orang-orang yang semodel atau setipe dengan orang-orang yang kita jumpai di masa lalu. Model orang yang kita jumpai di tempat kerja itu meskipun jenis kuantitasnya beragam, tetapi level kualitasnya bisa kita petakan menjadi antara orang yang punya kemauan keras untuk maju dari lokasi kerjanya dan orang yang menolak kemauan keras untuk maju atau keras kepala. Selama kurang lebih 20 tahun, Dr. Susan Luck and Paulus Kiel dari lembaga Learning Strategi di Amerika melakukan serangkaian studi di lapangan untuk menyelidiki apa yang mereka sebut dengan istilah failure model, model orang gagal, dan success model, model orang sukses. Secara umum, mereka menyimpulkan bahwa orang sukses memiliki model hidup yang sama, dan begitu juga dengan orang gagal. Alasannya, baik kesuksesan dan kegagalan itu diciptakan dari cara atau jalan berpikir yang kira-kira sama atau hampir sama, meskipun orangnya berbeda. Di antara model kegagalan yang bisa kita jadikan petunjuk untuk diri kita adalah ketika orang yang kita kenal itu di mana-mana jenis dan tipenya sama atau tidak jauh berbeda, atau ketika kita melakukan kesalahan yang sama atau serupa dengan orang-orang yang kita kenal. McClellan menemukan bahwa faktor terpenting yang ia temukan dari mereka yang sudah berprestasi tinggi di bidang karir adalah the reference group, atau mungkin bisa kita terjemahkan dengan komunitas, lingkungan, kenalan, atau kelompok orang yang memberikan referensi tentang diri kita kepada pihak lain yang membutuhkan kita. Kalau kita rujukkan pada petunjuk Al-Quran, ada rahasia tentang hukum Allah yang bekerja di balik pergaulan dan lingkungan yang kita masuki. Al-Quran mengisyaratkan adanya faktor yang membuat kita termasuk golongan orang yang merugi dan golongan orang yang beruntung. Ini bisa kita telaah dari kandungan surat Al-Asr ayat 1 sampai dengan 3 berikut ini. Demi masa,
Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Di sana kita temukan kata saling menasihati, yang bisa kita tangkap adanya saling interaksi, saling berkomunikasi, atau terbentuknya sebuah komunitas, lingkungan, dan seterusnya. Pergaulan dan lingkungan yang dipenuhi orang-orang positif akan mengeluarkan nasihat positif, sedangkan pergaulan atau lingkungan yang dipenuhi orang-orang negatif sangat besar kemungkinannya untuk mengeluarkan nasihat negatif. Petuah bijak yang dinyanyikan dalam lagu Tombo Ati, Obat Hati, juga menempatkan lingkungan sebagai syarat utama pengobatan. Salah satu obat hati adalah bergaul dengan orang-orang soleh. Dengan kata lain, meski tidak ada pihak yang melarang dan menyuruh kita untuk menjadi kutu loncat atau tidak, namun satu hal yang perlu kita sadari adalah ketika kita harus memutuskan untuk pindah, hendaknya perlu kita barengi dengan usaha memperbaiki diri, muatan pikiran kita, disiplin dan kebiasaan kita, keahlian kita, model orang yang kita kenal, dan model yang kita gunakan untuk bermain dalam permainan hidup ini. Kira-kira hampir 5 tahun penulis terlibat dalam proses rekrutmen dan seleksi calon kru kapal pesiar di Eropa dan calon kru hotel, restoran, dan rumah sakit di beberapa negara Timur Tengah. Dalam setahun, kami punya hasil seleksi orang-orang yang siap berangkat. Menurut kualifikasinya, sekitar 1.000 sampai 1.500 kandidat. Dari jumlah ini, ada di antara mereka yang sudah punya pengalaman experience, dan ada yang sama sekali baru non-experience. Dari mereka yang sudah berpengalaman, masih bisa dibagi lagi menjadi sedikitnya 2 kelompok, yaitu mereka yang kembali lagi karena ingin memperpanjang kontrak, dan mereka yang kembali lagi karena di sini tidak memiliki apa-apa lagi alias sudah ludes. Kepada kelompok terakhir ini, saya selalu menanyakan apa yang membuat mereka kembali dengan alasan seperti itu. Dengan jawaban yang bermacam-macam itu, jika digabungkan menjadi satu, akan mengarah pada kesimpulan bahwa berubahnya isi kantong dari rupiah ke dolar yang tidak diiringi dengan berubahnya isi pemikiran, gaya hidup, dan model tindakan akan berpotensi membuat gerakan, nasib usaha, atau pekerjaan kita kembali ke titik semula. Uang memang menjadi syarat mutlak untuk membangun usaha, tetapi prakteknya uang tidak menjamin atau menjadi penyebab kelangsungan dari keberhasilan usaha. Usaha membutuhkan kemampuan mengatur uang, mempertimbangkan resiko, membangun relasi, mengasah kreativitas, menciptakan sistem, dan seterusnya, yang secara keseluruhan bisa disimpulkan dengan satu kalimat: mengubah diri kita. Pengalaman Henry Ford sebagai pengusaha yang sudah kawakan menyimpulkan, jika uang Anda harapkan sebagai sumber kemerdekaan, Anda tidak akan pernah memiliki harapan itu. Sumber kemerdekaan yang sebenarnya adalah menambah pengetahuan, menambah pengalaman, dan menambah keahlian. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.